Hai, perkenalkan, nama saya adalah Risa Evelyn. Saya adalah mahasiswi di Universitas Negeri Medan dengan NIM 22011420003. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam statistik. So, keep watching guys. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Dengan kata lain, istilah statistika di sini digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data, serta analisis dan penafsiran data. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara dan aturan pengumpulan, pengolahan, penganalisian, penarikan, kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Populasi, sampel, dan jenis data. Populasi adalah semua nilai yang mungkin dari suatu keubah atau semua kemungkinan objek-objek yang menjadi perhatian dan bersifat universal. Nilai dari populasi tidak harus berbeda seluruhnya atau terhingga banyaknya. Sampel merupakan bagian dari populasi, tetapi sampel juga dapat mencakup keseluruhan dari populasi. Informasi dari sampel digunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap populasi. Dapat dikatakan, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan keseluruhan dari populasi. Jenis data. Data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang sedang diamati. Bisa dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk kategori seperti bagus, jelek, besar, kecil, dan lain sebagainya. Data diperoleh dari hasil pengamatan, penghitungan, dan pengukuran dari suatu variabel yang diteliti. Jenis data ada berdasarkan sifat yang terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, berdasarkan sumber data yang terdiri dari data internal dan data eksternal. Yang ketiga, berdasarkan cara memperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Variabel penelitian dan jenisnya. 1. Variabel independen. Variabel independen disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen juga menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain dengan istilah lain dari variabel ini, yaitu variabel terikat. Contoh, kebersihan toilet di mall dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung mall. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jenis variabel ini juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen, dan variabel bebas. Ketiga, ada variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Next, ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara penyela yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Inilah mengapa variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan begitu, hubungannya menjadi tidak langsung. Kelima, ada variabel control. Variabel control didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jenis variabel yang satu ini banyak digunakan oleh peneliti, terlebih pada sebuah riset yang bersifat membandingkan. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi daftar nilai data yang disertai dengan frekuensinya yang sesuai, atau berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik-titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Dalam hal ini, seseorang yang ingin melakukan arti penelitian dapat menganggapnya sebagai kecenderungan data untuk mengelompok di sekitar nilai tengah. Dalam statistik, 3 ukuran tendensi sentral yang paling umum adalah mean, median, modus. Akan tetapi, yang pasti untuk setiap pengukuran ini menghitung lokasi titik pusat menggunakan metode yang berbeda. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data menunjukkan berapa besar nilai-nilai pada suatu data dengan nilai yang berbeda dan data tersebut memiliki perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai suatu sebaran data berdistribusi secara normal ataupun tidak. Sedangkan uji homogenitas adalah suatu uji yang digunakan untuk memberikan informasi data penelitian masing-masing kelompok data yang tidak berbeda jauh dari keragamannya. Uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris. Uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan 2 atau lebih kelompok.
Uji reliabilitas dan uji daya beda. Uji reliabilitas adalah suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap sama, dan hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Alat ukur yang reliabilitasnya tinggi disebut alat ukur yang reliable. Uji daya beda. Uji daya beda yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, dan nilainya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika sesuatu soal terbalik menunjukkan kualitas testi, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Uji T dan product moment. Uji T adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis pada suatu populasi. Product moment secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil kali momen. Min atau rata-rata. Min adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan kita memiliki data berukuran n dengan nilai x1, x2 sampai xn, maka x sama dengan x1 tambah sampai xn per n. Jika dalam bentuk tabel distribusi data tunggal berbobot, maka x sama dengan delta f dikali x per delta f. X itu rata-rata, n banyaknya data, f frekuensi. Contoh soal 1. Diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Tentukanlah minnya. Jawab, x1 tambah x2 tambah x3 sampai xn per n. Maka 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3 per 8. Sama dengan 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3 itu 24 per 8. Hasilnya adalah 3. Contoh soal yang kedua, terdapat nilai dan frekuensi pada tabel di samping. Maka tentukanlah min dari data pada tabel di samping. Jawab, nilai dikali frekuensi ditambah nilai dikali frekuensi. Maka 2 dikali 1 tambah 3 dikali 1 tambah 4 dikali 3 tambah 5 dikali 3 tambah 6 dikali 2 per frekuensinya dijumlahkan menjadi 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Maka hasilnya 2 tambah 3 tambah 4 kali 3 12 tambah 5 kali 3 15 tambah 6 kali 2 itu 12 per 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya adalah 10. Sama dengan 2 tambah 3 tambah 12 tambah 15 tambah 12 adalah hasilnya 44 per 10 dan hasilnya 4,4. Next, ada materi ukuran penyebaran data, yaitu terdiri dari simpangan rata-rata atau SR, simpangan baku atau S, variansi atau ragam atau F atau S2. Di sini kita akan membahas simpangan rata-rata atau SR, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Maka simpangan rata-rata SR terdiri dari data tunggal dengan rumus sebagai berikut dan dengan keterangan sebagai berikut. Contoh soal, disajikan data sebagai berikut 46854957. Pada data di atas tentukan simpangan rata-ratanya. Pembahasan 46854957, maka terdapat n sama dengan 8 dan jumlahnya sama dengan 48. X sama dengan 48 per 8 sama dengan 6. XI kurang X sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan 2. Maka terdapatlah sebagai berikut. Dijumlahkan XI kurang X sama dengan 10 dan dapatlah SR sama dengan 1,25. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid. Just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about a half-cut hated metaphor and Lainey made her cry.
changing, and it's so apparent. Got a cold white rabbit foot home. Saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid, it's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Porcelain stuck to your teeth, you got porcelain under your skin, and I'm all for it again and again and again. For someone you don't even know what you could have done. To tell you the truth, I love porcelain. You put down the phone.